apa saja barang yang harganya mahal pasti disembunyikan, betul nggak? Kalau yang di depan rumah itu batu kali, batu berliannya di mana? Gak mungkin batu berlian di depan rumah. Batu berlian mah ditaruhnya di tepak kotak, kotaknya dikunci, kotaknya dilaci, lacinya dikunci, lacinya di lemari, lemarinya dikunci, lemarinya di kamar, kamarnya kunci, kamarnya di rumah, rumahnya kuncinya ada gerbang, gerbangnya di berapa kunci jadi itu? Berapa kuncinya? Tepak, sorogan, lemari, kamar, rumah, gerbang. 6. Lupakan saja masa lalu, nikmati saja hari ini, serahkan saja masa depan kepada Tuhan. Dengan sebab engkau selalu meratapi masa lalu dan menakuti masa depan, engkau kehilangan kenikmatan hari ini. Carilah, larilah yang kencang, wahai kekasihku. Jangan sering menoleh ke belakang, nanti engkau akan tertinggal. Kijang itu larinya lebih kencang dari macan, tetapi akhirnya tertangkap juga karena kijang terlalu sering menoleh ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan ke halaman 265, alinea sebelum terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulamu, kita terjemahkan saja, wahai anakku, ya gulam, wahai anakku. Ta'arrad li ma'rifatillah azza wa jalla. Cobalah engkau belajar, berupaya, berusaha, ya, bagaimana caranya engkau mencapai tingkat ma'rifatullah. Artinya apa? Mengenal Tuhan. Cobalah belajar bagaimana caranya supaya kamu bisa kenal Tuhan. Fa innaha aslu kulli khairin. Karena mengenal Tuhan itu atau ma'rifatullah itu adalah pokok dari segala kebaikan, sumber dari segala kebajikan. Idza aktsarta ta'atahu, apabila engkau memperbanyak ketaatan kepadanya, artinya ketika engkau selalu mentaati Tuhanmu, ya, a'taka ma'rifatahu, Tuhanmu akan memberi kepadamu kemakrifatan. Kalau kamu nurut, kamu akan diperkenalkan, ya, dengan Tuhan. Ya, walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk itu Kanjeng Nabi bersabda, idza ata'al 'abdu rabbahu, ketika seorang hamba mentaati Tuhannya azza wa jalla, a'tahu ma'rifatahu, maka Tuhannya akan memberikan kemakrifatan. Apabila seorang hamba itu mentaati Tuhannya, maka Tuhan akan memberinya kemakrifatan. Diperkenalkan maksudnya. Fa idza taraka ta'atahu, ketika hamba itu meninggalkan ketaatannya, artinya ketika tidak taat lagi, ya, lam yaslubha,
tidak dicabut oleh Allah. Kema'rifatannya tidak dihapus. Ketika hamba itu taat, dikasih ma'rifat. Ketika tidak taat, tidak dicabut ma'rifatnya, tidak dicabut. Iya. Bal yubqiha fi qalbihi, tapi tetap dibiarkan ada di dalam hatinya. Liyahtajja biha alaihi yaumal qiyamah. Nanti sengaja dibiarkan ada di dalam hatinya, nanti bakal menjadi argumentasi, dijadikan alasan di hari kiamat engkau akan dihukum oleh Tuhanmu. Jadi sengaja tidak dihapus sebagai argumentasi nanti. Ya, ihtijaj alaihi, sebagai bukti yang akan memberatkan hukumanmu di hari kiamat nanti. Yaqulu lahu, Allah akan berkata kepada hambanya, mayyaztuka bima'rifati, engkau telah kuberikan keistimewaan, yaitu dengan mengenalku. Wa tafadhaltu 'alaika biha, dan aku berikan anugerah kamu dengan kemakrifatan. 5 lam ta'mal bima 'alimta, kenapa tidak kau kerjakan apa yang sudah kau ketahui? Kenapa engkau tidak mengamalkan ilmumu? Kenapa engkau tidak mengerjakan sesuatu yang sudah kamu ketahui? Itu nanti, ya. Jadi artinya bahwa aslu kulli khairin, ma'rifatullah adalah merupakan pokok segala macam kebajikan. Sumber segala macam kebaikan adalah kemakrifatan kepada Tuhan. Maksudnya ma'rifat adalah mengenal Tuhan. Seperti apapun santri yang mondok di Carempingan, sepinter apapun dia mondok di sini, nggak ada artinya kalau belum kenal pengasuhnya. Ya, nggak ada artinya. Ya, jadi artinya bahwa dengan kenal Allah itu sebagai sumber segala kebajikan. Sekarang nggak usah Tuhan dulu deh. Kalau kamu kenal baik dengan bupati, enak nggak? Dengan gubernur? Kamu kenal presiden? Kenal Raja Salman? Disayang oleh Raja Salman? Sudah pasti. Ya, sedangkan presiden saja, raja saja, Anda sudah hebat kok. Apalagi Anda disayang oleh yang punya alam semesta ini. Ya. Jadi artinya dengan mengenal Tuhan, Anda merasa hidup di dunia ini nyaman. Anda merasa nyaman enggak? Tinggal di suatu rumah, tapi kamu tidak tahu rumah siapa. Pemiliknya, yang punya ini siapa nggak tahu. Nyaman nggak? Bisa tidur lelap nggak? Tidur di satu rumah, tapi kamu tidak tahu yang punya siapa. Nah, begitu juga di alam dunia ini. Kamu tinggal di dunia, kamu tidak kenal dengan yang mencipta dunia ini. Bisa nyaman nggak? Enggak, percaya dah. Ya, nah, cuman kamu tidak mengerti bahwa ketidaknyamanan itu kamu rasakan dengan susah tidur, gelisah, kacau balau, kegaduhan, kekecewaan. Itu semuanya kan karena tidak kenal. Iya. Jadi minimal setelah kenal Tuhan, Anda akan merasa nyaman.
damai hatinya. Oh ya, yang sudah kenal dengan yang punya alam semesta ini. Anda naik motor, nggak tahu motornya siapa, enak nggak? Anda dikasih hidangan, kasih makanan, dihormati oleh seorang ya, dengan kamar tidurnya pakai AC, kamar mandinya kayak air panas, makanannya mewah. Tapi Anda tidak ditemui oleh tuan rumahnya. Nyaman nggak? Sekarang Anda pengen kenal Allah nggak? Benar nih. Itu. Ya, ini masalahnya memang kita sendiri juga nggak tahu ya kenapa sih tidak pengen kenal Allah. Kenapa sih tidak ada kerinduan kepada Allah? Kenapa sih kok selama ini kita menikmati segala karunia-Nya kok nggak pernah muncul rasa cinta kepada Allah? Satu pertanyaan besar. Satu pertanyaan besar, ada sesuatu dalam dirimu, kenapa? Saya jawab aja secara singkat saja. Sebabnya engkau tidak muncul rindumu kepada Tuhanmu karena selama ini engkau tidak merasakan kebaikan-kebaikan Tuhanmu. Apa yang kau dapatkan berupa rizki, kesehatan, kecerdasan, kenyamanan, punya rumah, punya anak, punya istri, punya sawah, punya mobil, punya semuanya engkau klaim bahwa ini kudapatkan dari jerih payahku. Ini adalah hasil banting tulang peres. Sejak itulah Anda tidak pernah merindukan Tuhanmu. Betul nggak? Iya. Sekeras-kerasnya hati seorang perempuan menolak cintaku, tiap hari ku beri uang sejuta, kasih mobil, kasih rumah, lama-lama jatuh cinta nggak sama saya? Mungkin awalnya ngecek, wong berisak, orang demen. Iya. Tapi setelah tiap hari saya kasih uang sejuta, berarti sebulan berapa? 30 juta ya. Kasih sawah, kasih rumah. Lama-lama cinta enggak? Jadi ini salah satunya pintu masuk menuju cinta. Anda harus merasakan kebaikan-kebaikan Tuhanmu. Kalau enggak, ya mana merindukan. Oke, tidak kenal tidak masalah. Ketika masih dalam proses. Ketika saya ngirim uang sama seorang perempuan yang saya cintai, setiap bulan 15 juta transfer dari orang yang mencintaimu. Saya tidak sebutkan namanya. Tapi tiap bulan 15 juta. Minta gelang saya kasih, minta karung saya kasih. Tapi belum pernah ketemu. Sampai bertahun-tahun. Jujur aja nih. Di hati perempuan kepengen ketemu nggak yang tukang ngirimin duit nih? Nah sekarang ini kan Allah ngasih kamu rezeki yang tak terhingga. Sampai saat ini belum pernah ketemu kan? Ada nggak rasa kepengen ketemu? Enggak kan? Jujur aja, enggak kok. Ya kan aneh. Ada apa sesuatu itu? Yaitu pengingkaran itu berawal dari tidak pernah merasa diberi oleh Allah. Makanya wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kufur nikmat itu bukan kader, bukan hanya inna azabi la syadid tak pentungi mangsa wurunga bawa ke sakal ngerek ini. Iya, begitu inna azabi la syadid menganggap ringan kufur nikmat itu.
Pernah dengar gak orang cerita itu kan kufur nikmat? Iya kan? Menganggap ringan kan? Itu kufur. Iya. Inna azabi lasyadid wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Adzabun syadidun kader konon. Ya kan nggak masuk akal. Gitu. Ya, jadi artinya bahwa seseorang mencuri, nipu, bohong, segala macam, selesai kok. Asal datang minta maaf, selesai. Ya, kamu sering mencuri uang ibu tiap hari, sering berangkat sekolah, bolos, ketangguhan dijewer, selesai. Tapi begitu engkau tidak mengakui kebaikan ibumu, nggak dijewer kok. Ibu juga nggak marah. Paling hanya mengatakan sejak hari ini jangan kau panggil aku lagi sebagai ibumu. Selesai. Yes. Orang dua anak sirah kita mas. Paham? Itulah makanya wala in syakartum inna adabi lasyadid. Ya gulam, wahai anakku, ma yaqa'u biyadika minal haqqi azza wa jalla syai'un. Tidak ada sesuatu yang jatuh kepadamu, ya, yang sampai kepadamu, sampai jatuh ke tanganmu dari minal haqqi azza wa jalla. Itu artinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla subhanahu wa ta'ala. Minal haqqi ay minallah. Tidak ada sesuatu yang jatuh ke tanganmu dari Allah, ya, binifaqika, melalui kemunafikanmu. Tidak mungkin kau akan mendapatkan sesuatu dari Allah dengan cara kemunafikan. Wa fasahatika, dengan kefasihanmu, kelancaranmu berbicara. Wa fasahatika wa balagatika, dan dengan kebalaghahan kamu, dengan retorika kamu. Wa tasfiri wajhika, dan dengan menguningnya wajahmu. Tukang puasa sampai kelihatan pucat mukanya. Wa tarqi'i marqa'atika, dan jahitan-jahitan bajumu yang sobek-sobek. Wa jama'i aknafika, dan engkau berpangku tangan, bersedekap, ya. Wa taukilika, dan ketawakalan kamu. Kullu dzalika min nafsika, semua itu datangnya dari nafsumu. Wa syaitanika, dan setanmu. Wa syarafika bil khalqi, dan rasa hormatku terhadap makhluk. Wa talabid dunya minhum, dan mencari dunia dari mereka. Ma'rifat silakan, tapi dengan cara yang jujur dan benar dan ikhlas, bukan dengan cara munafik. Banyak orang belum kenal Allah, ngakunya sudah kenal Allah dengan kemunafikannya. Berpura-pura rajin sholat, tiap hari ngewer-ngewer tasbih, ngakunya sudah kenal Allah. Wa fasahatika, ngomongnya lancar, ceramahnya enak. Wa balagatika, dan juga retorikamu, bahasanya enak, sastranya bagus. Wa tasfiri wajhika, dan wajahmu yang menguning. Kamu sering puasa, setiap hari puasa, pati geni puasa, Senin Kemis dan sebagainya, sampai pucat wajahmu kuning seperti orang zuhud, tapi kamu munafik. Ya.
wa tarqi'i marqa'atika, dan bajumu yang sobek-sobek kau sulam, kau jahit semuanya. Pakaiannya pakaian tambalan-tambalan supaya menunjukkan kefakiran, kezuhudan, bohong semuanya itu. Allah tahu semuanya. Para penipu semuanya itu. Terlalu banyak di dunia ini yang berdusta kepada Tuhannya, berpura-pura jadi waliullah, wali dalban. Sembar-sembur kayak ulah dumung kah? Paham deh, ulah dumung kah? Ya, kayak ular kobra. Berpura-pura. Wa taukilika, dan pura-pura bertawakal. Ya, pura-pura tidak butuh apa-apa. Kullu dzalika min nafsika, semuanya itu adalah dari nafsumu, wa syaitanika, dari setanmu, wa syarafika bil khalqi, dan keinginanmu menjadi orang terhormat, kepengen dihormati orang supaya dianggap jadi waliullah. Ya, pura-pura pakai baju yang jelek, tambal-tambalan di depan orang, makannya dengan garam saja, indah-indah. Untuk nipu orang, ujung-ujungnya untuk menggandakan uang, mencari harta karun, ya, cari merah delima, cari pring petuk, cari kantong macan, cari bulu safir, cari pedang samurai, cari uang Brazil. Banyak banget tipuan-tipuan gitu tuh. Ada di sini yang pernah tertipu menggandakan uang? Belum. Udahlah, tinggalin aja. Konon katanya sampai sekarang masih ada di sana yang masih berzikir, masih puasa, sedang menggandakan uang. Aneh bin ajaib. Atau tanggung gaya nih, bukan? Ini fenomena semacam ini bukan sekarang saja. Ini yang ngomong Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di abad ke-5. Ini ngomongnya pada tanggal 20 bulan Rajab tahun 546 Hijriah sampai sekarang. Jadi sudah 9 abad ya. Udah 900 tahun. Berarti fenomena orang nipu pura-pura jadi wali ini dari dulu, bukan sekarang aja. Iya, yang tulus, yang asli kira-kira kan gitu. Dan juga tidak mungkin ada seorang wali ngaku wali, nggak mungkin. Kalau ada orang ngomong aku wali, pasti wali dalban. Sebab tidak mungkin wali ngaku wali. Andaikan engkau memperhatikan seseorang dan engkau duga dia waliullah, standarnya Anda pakai. Satu, waliullah kalau meludah tidak ke kanan, selalu ke kiri. Waliullah tidak pernah main cewek. Waliullah nggak pernah minta upah. Nanti ketika dia sadar ada yang memperhatikan, dia akan meludah ke kanan. Dan dia akan menggoda cewek. Dan dia akan minta duit. Wah, wali dalban, sudah selesai. Keputusanmu wali dalban. Dan waliullah sadar ketika diperhatikan dia itu bukan. Iya. Nah, itulah makanya jangan pura-pura jadi wali, jangan berpura-pura. Sekarang ini banyak orang berpura-pura loh. Ada nggak orang yang tidak ngerti agama, pura-pura ngerti agama? Iya. Ada nggak orang yang tidak soleh berpura-pura soleh? Di depan mata kita kok. Dan itu adalah menipu Allah.
Ya. Mesti kita waspadai. Ini masalahnya bukan apa-apa. Kadang-kadang sering terjadi, akhirnya terjadi penipuan, skandal dan sebagainya. Ya, sering hati-hati. Begini aja lah. Saya juga sama dulu tukang. Dulu awal-awal saya mencari orang sakti, mencari orang benar, mencari waliullah, naik gunung, turun gunung, masuk hutan, keluar hutan, nyebrang lautan, sealam dunia saya. Ya, berulang-ulang kita kecewa. Saya duga iya benar. Ternyata saya tinggal lagi. Cari lagi, ketemu lagi. Enggak juga, tinggal lagi. Berulang-ulang kok. Malah ketemu yang asli itu sekali. Saya sebutin namanya ya. Karena mungkin orangnya sudah meninggal juga. Syekh Mustafa namanya. Jadi hari Sabtu kita ketemu. Terus saya bilang, tolong dong ajarin gue. Ajari saya apa yang Allah berikan kepadamu itu. Nggak usah sekarang, nanti aja besok, hari Minggu. Yaudah, baik. Hari Minggunya datang, jam 10 pagi. Saya gedor-gedor pintunya. Nggak ada yang buka. Kata tetangga sudah meninggal, baru dikubur tadi pagi. Sudah, assalamualaikum kan. Ngumpet kan? Ngumpet nggak? Ngumpet, iya. Ya mungkin gitu. Begini aja deh. Apa saja barang yang harganya mahal pasti disembunyikan, betul nggak? Kalau yang di depan rumah itu batu kali, batu berliannya di mana? Gak mungkin batu berlian di depan rumah. Batu berlian mah ditaruhnya di tepak kotak, kotaknya dikunci, kotaknya dilaci, lacinya dikunci, lacinya di lemari, lemarinya dikunci, lemarinya di kamar, kamarnya kunci, kamarnya di rumah, rumahnya kuncinya ada gerbang, gerbangnya di berapa kunci jadi itu? Berapa kuncinya? Tepak, sorogan, lemari, kamar, rumah, gerbang. 6. Ditambah anjing lagi dibacain dulu. Iya, 6 kuncinya. Jadi tidak semudah itu. Ya, untuk apalagi mengenal Allah, mengenal orang yang sudah kenal Allah juga nggak mudah kok. Iya, percayalah gitu. Dan saya mau cerita lagi nih, mungkin sudah sering saya ceritakan, tapi nggak apa-apa lah saya ulang-ulang. Ada seorang lelaki yang mencari Tuhan, pengen belajar benar, pengen mencari mursyid, kira-kira bisa membimbing dia bisa kenal Tuhan. Karena bagaimanapun kaedahnya, apabila Tuhan ingin memperkenalkan dirimu, maka Tuhanmu akan memberikan kesempatan kamu berkenalan dengan orang yang sudah kenal dengan Tuhan. Dan nanti orang itulah yang akan memperkenalkan kamu kepada Tuhanmu itu. Jadi artinya jemput bola, dia keluar mencari orang yang sudah kenal Tuhan. Ya itulah. Masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, nyeberang lautan. Orang ini sengaja pergi jauh dan tidak ada niatan untuk kembali lagi kalau belum ketemu sama mursyid yang benar-benar. Karena selama dia di rumah itu selalu diejek sama istrinya, ya kan, disebutnya apa, nggak bakal nyampe loh gitu. Kalau suaminya lagi berzikir,
ya digodain sama istrinya itu, sejadahnya ditarik, dilemparin gitu tuh, digoda-goda gitu. Jadi dia sendiri merasa kesal, kadang kecewa, istrinya tidak mendukung untuk mencari kebenaran itu. Di akhir perjalanan ketemu dengan seorang mursyid yang benar-benar mursyid, benar-benar mursyid. Kata mursyidnya, ngapain kamu datang ke sini mencari kebenaran? Padahal di sampingmu ada orang benar ya. Dia adalah orang benar yang bisa membimbing kamu. Ya siapa yang serumah dengan kamu? Siapa ya? Istrimu. Yang kamu menggoda-goda dia tuh. Oh begitu, iya. Udah pulang aja sana, belajar sama istri belajar katanya gitu. Begitu sampai ke rumah, belum masuk ke rumah, istrinya bertolak pinggang di depan pintu, baru tahu lo ya. Itu artinya sangat tersembunyinya sekali, sehingga istri kita, anak kita, orang tua kita, guru kita dan sebagainya kita nggak tahu. Ya, kalau tidak diberitahu ya kamu tidak tahu. Iya, karena itu sehingga itulah makanya di dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, bagi yang belajar, pelajaran pertama untuk orang yang ingin masuk dalam dunia spiritual itu idfin nafsaka fi ardil khumul, sembunyikan, kuburlah dirimu di tanah toang, di karang pendemen awakiran ning karang suwung, bersembunyilah di hutan belantara, jangan ketahuan orang. Itu salah satu syarat pertama orang pengen belajar benar. Jangan sok nampang, jangan sok jual muka, ya, jangan sok petang-tang tampil. Sembunyikan dirimu, itu salah satunya. Makanya ya sudah wajar kalau orang-orang yang benar itu, orang kalau memang orang benar tidak mungkin akan mengatakan aku benar. Paham nggak? Itu persoalannya. Jadi artinya orang yang benar ini nggak mungkin menyalah-nyalahkan orang lain. Orang benar nggak mungkin kafir, murtad, sesat, bid'ah, musyrik, nggak mungkin dong. Percaya nggak? Iya. Iya. Jadi saya hanya ingin mengatakan, kalau kamu terlalu sering mengkafir-kafirkan orang, waspadalah. Jangan-jangan engkau sudah kafir. Jangan pernah memurtadkan orang. Bisa jadi engkau sudah murtad. Karena yang tahu kafir, yang tahu musyrik, yang tahu murtad, itu urusan hati. Yang tahu hati hanya Allah. Kalau kamu tahu hati orang, berarti kamu Tuhan juga. Betul nggak? Itu jadi persoalannya. Jadi artinya ya bahwa orang yang benar seperti ini nih sama sekali tidak mungkin akan menyalah-nyalahkan orang-orang lain. Wa ba'da kalamin, ya, ahqar nafsaka, hinakanlah dirimu, waktum amroka, sembunyikan persoalanmu, sembunyikan dirimu, sembunyikan kebesaranmu. Kun ala dzalika ila ayyuqala laka tahaddath bi ni'mati rabbika. Selalu demikian, sembunyikan, tahan diri, hinakan dirimu, jangan congkak, jangan sombong, sampai nanti engkau bisa bercerita tentang banyak kenikmatan-kenikmatan dari Tuhanmu. Udah segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun.
Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.